Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik dan anak-anak kami sekalian, para jamaah sholat isya tarawih dan witir yang kami hormati. Pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di antara nikmatnya yang lain adalah nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kesehatan dan waktu yang luang ini kita bisa belajar banyak ilmu tentang Islam itu sendiri. Sehingga dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menikmati manisnya iman seiring dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari. Kemudian salam beriring salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, yang telah banyak memberikan pelajaran kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan akhlak Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran. Tentunya kalau seperti Al-Quran, maka itu adalah sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tentunya ini juga menjadi patokan kita di dalam bermuamalah dengan sesama kita manusia. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 151, Bismillahirrahmanirrahim, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kurang lebih artinya, kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu di antara kamu untuk membacakan ayat-ayat kami kepadamu, kemudian menyucikan kamu atau membersihkan kamu, kemudian mengajarkan kepada kamu ilmu dan hikmah. Kemudian Allah mengajarkan lagi kepada kamu, kepada orang-orang yang belum mengetahui. Para jamaah sekalian, di dalam Islam itu banyak ilmu, banyak hal yang seharusnya kita pelajari. Ketika kita memasuki di bulan suci Ramadan seperti ini, kita sering mulai membaca, mulai membahas terkait dengan kewajiban-kewajiban apa yang seharusnya kita lakukan dalam bulan Ramadan. Apa sunnah-sunnahnya, apa kewajiban, apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang membatalkan puasa kita, puasa itu dari kapan sampai kapan. Jadi itu semuanya kita pelajari berdasarkan ilmu-ilmu yang bisa kita lihat di dalam buku fikih-fikih puasa. Dan ada satu hal lagi yang lebih penting di dalam Islam itu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita membersihkan diri kita, atau bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Di dalam Islam itu dikenal dengan tazkiyatun nufus, atau mensucikan jiwa, mensucikan jiwa. Ayat yang kami bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah 151 tadi, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat di dalam biografi para salaf, itu bisa kita lihat di dalam kehidupan mereka bagaimana mereka memiliki ketawaduan, kerendahan diri di dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan ketika mereka memiliki ilmu yang banyak sekalipun, mereka merasa tidak punya apa-apa. Atau contohnya mungkin sering kita lihat misalnya di media sosial atau di televisi misalnya, bagaimana ketika zaman-zaman misalnya Ustaz Abdul Somad misalnya, ketika beliau bersalaman, beliau tidak mau tangannya dicium misalnya.
Nah, jadi hal-hal seperti ini banyak yang perlu kita pelajari di dalam Islam itu sendiri. Bahkan ketika kita melihat biografi para salaf itu dengan sikap diri mereka seperti itu, gitu ya, ketawaduan mereka misalnya, kerendahan diri mereka. Nah, sesungguhnya juga ini pernah menjadi pertanyaan juga gitu. Ada seorang yang bertanya kepada Hamdan bin Ahmad kalau tidak salah. Mereka bertanya, mengapa ucapan-ucapan para salaf itu lebih bermanfaat dibandingkan ucapan-ucapan kita pada saat ini? Nah, maka ketika dijawab, disampaikan apa ya? Para salaf itu, nah mereka, kenapa ucapan-ucapan mereka itu lebih bermanfaat? Nah, karena mereka itu karena mereka itu memuliakan Islam, kemudian mensucikan jiwa, dan yang terakhir adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia hari ini bukan seperti itu, tapi sebaliknya. Kita mencari untuk memuliakan diri kita, kemudian kita mencari kehidupan di dunia dan mencari keridhaan manusia, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kita juga bisa melihat itu. Banyak sekali hari ini perkataan-perkataan para salafus saleh yang dahulu itu pendek gitu, tapi maknanya dalam. Atau ketika mereka mengatakan sepatah kata yang pendek, tapi orang dengar, orang langsung lakukan. Hari ini kita banyak keluar nasihat-nasihat dari mulut kita, tapi semuanya tidak ada satupun yang orang langsung mengerjakannya. Kalau itu menurut dia bagus bagi dia akan mengerjakannya. Tapi kalau menurut dia tidak bagus, ya hanya sekedar omongan saja seperti itu. Nah, oleh karena itu, tazkiyatun nufus ini atau penyucian jiwa ini ya perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, pengertian dari tazkiyatun nufus itu kurang lebih adalah bagaimana kita menyucikan diri kita atau membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, atau yang berhubungan dengan syahwat, atau yang berhubungan dengan membuat hati kita itu menjadi keras. Membuat hati kita itu menjadi keras, ya mungkin cukup banyak gitu ya. Di antaranya misalnya ketika kita banyak berbohong misalnya, atau menyakiti orang, atau menggunjing orang, atau menggibah orang misalnya, atau ngomong-ngomongin orang gitu. Nah, itu adalah di antara perbuatan-perbuatan yang bisa membuat hati kita itu menjadi keras. Nah, sehingga dengan kerasnya hati ini, ya orang pun ketika kita ngomong, ya mungkin orang nggak mau dengar gitu. Akan berbeda dengan kalau ada orang mungkin yang hatinya lembut. Nah, mungkin lebih ya lebih mau orang mendengar daripada orang yang berhati keras. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, konteks daripada penyucian jiwa ini atau tazkiyatun nufus ini ada beberapa manfaat. Di antaranya itu adalah kalau kita melihat sebenarnya ketika kita melakukan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa atau diri kita ini, nah maka sesungguhnya perbuatan gitu ya, perbuatan atau perilaku kita itu ya tergantung kepada hati kita ya. Tergantung pada hati kita. Nah, kalau hati kita itu baik, maka perbuatan kita juga akan baik. Dan sebaliknya, kalau hati kita mungkin tidak baik, maka ya segala perbuatan kita pun ya mungkin lebih kepada tidak baik juga nantinya. Nah, bahkan Imam Ghazali itu mengumpamakan kalau hati itu kotor seperti kita bercermin di cermin yang retak. Tidak usah retaknya yang banyak itu. Ketika retak itu satu saja retaknya, kalau kita bercermin, nah mungkin bisa jadi hidung kita tidak rata, satu ke atas, satu ke bawah. Apalagi kalau retaknya banyak. Nah, maka inilah yang diperumpamakan oleh Imam Ghazali. Artinya kalau hati kita itu mungkin sedikit saja ada noktah yang tidak baik, maka kondisinya seperti itu. Bisa jadi ya juga perilaku kita juga tidak akan berpengaruh. Semakin banyak mungkin retaknya atau semakin banyak noktahnya,
ya bisa jadi juga akan semakin banyak yang tidak benarnya kita lakukan dalam kehidupan kita gitu. Nah, hari ini mungkin kita juga bisa melihat gitu ya, di media-media sosial atau di sekitar kita juga mungkin ada juga orang tipe-tipe seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hati itu lebih utama, ya. Hati itu lebih utama daripada fisik. Nah, maka ketika kita melakukan penyucian jiwa, penyucian hati kita, nah ini sering kan ada ungkapan yang mengatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat hati yang sehat, gitu. Ya. Tidak salah gitu. Tapi ungkapan ini tidak selamanya juga betul. Artinya kalau kita dalam Islam itu tentunya hati juga penting, fisik juga penting. Nah, tapi yang lebih diutamakan adalah hati. Gitu. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada seorang mukmin yang lemah gitu. Jadi fisik itu juga penting. Nah, tetapi dalam hal hati ini, nah tentunya ini yang lebih utama daripada fisik kita tadi. Nah, maka hadis Rasulullah SAW yang artinya itu di dalam diri kita itu ada sebuah organ gitu atau nutfah ya. Nah, kalau seandainya ini baik, maka semua perbuatan kita itu juga baik gitu. Tapi kalau sebaliknya ini tidak baik, nah maka ini juga maka perbuatan kita itu juga tidak akan baik. Nah, apakah yang dimaksud dengan nutfah itu adalah hati kita tadi? Nah, itulah menjadi tolak ukurnya. Kemudian, nah yang ketiga adalah dengan hati yang ya tenang, bahagia gitu ya. Nah, maka ini sesungguhnya juga kita beruntung sebagai seorang muslim gitu. Nah, faqadlah man zakkaha gitu. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Waqad khaba man dassaha gitu. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita berusaha terus misalnya untuk membersihkan jiwa kita, nah tentunya ya hati kita akan lebih tenang, hidup kita juga akan lebih bahagia. Sama seperti kita, kalau kita tidak pernah punya masalah, mungkin akan hidup lebih tenang daripada orang yang sering bermasalah atau sering punya masalah. Dan yang keempat adalah tidak kalah pentingnya, nah ini ketika kita melakukan tazkiyatun nufus tadi, nah maka sesungguhnya ini juga kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Rasulullah itu juga diutus adalah untuk sebagaimana surah Al-Jumu'ah juga untuk menyucikan jiwa manusia gitu. Dari yang sebelumnya mereka dalam kesesatan. Nah, jadi ini bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, tazkiyatun nufus itu perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bagaimana sebenarnya cara kita untuk melakukan penyucian jiwa itu. Nah, walaupun mungkin ulama-ulama lain juga memiliki metode-metode, tapi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 cara. Yang pertama adalah tatahur atau kita membersihkan jiwa kita. Salah satu cara membersihkan jiwa kita adalah dengan cara bertobat. Cara bertobat ini ya tentunya kita juga tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan yang tidak baik gitu. Kita berusaha untuk menghindar, alangkah baiknya lagi kita tidak melakukannya lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tahakuk. Kalau tidak salah tahakuk itu adalah bagaimana kita berusaha setiap harinya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hati kita maupun pikiran kita. Nah, salah satu caranya dikatakan oleh Imam Ghazali adalah banyak-banyaklah kita berzikir. Nah, karena berzikir itu akan menenangkan hati kita. Nah, kemudian ketiga adalah takhalluk. Nah, takhalluk ini adalah ketika kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak hal yang kita takuti. Nah, sehingga ketika kita ingin berusaha terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak-akhlak yang baik itu akan terus kita berusaha untuk kita jalankan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sehingga di dalam momennya dalam bulan Ramadan ini,
Nah mungkin ya ini adalah momen yang cocok gitu atau yang pas kalau kita mau melakukan penyucian jiwa kita. Nah, mungkin dibandingkan dengan dia bukan bulan puasa ya mungkin kita jarang tadarus atau jarang tilawah atau jarang misalnya sholat berjamaah dan sebagainya. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, yang biasanya kita sholat di rumah, ini kita sholat ke masjid. Yang biasanya kita jarang ngaji, hari ini kita mungkin sudah lebih sering mengaji. Yang biasanya kita jarang zikir, selesai sholat kita langsung keluar, hari ini selesai sholat kita duduk zikir sebentar lalu kita berdoa. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.